wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Suara saya ada ya? Baik Kak, terdengar Kak sore. Lebih selamat linguna latai, salam sahujud karen di Malempang, adil katarino bacaramin kasaruga, basengat kabut kajubata. Arus, arus, arus. Mhm. Sebelumnya, yang terhormat kepada Direktur LPSK Official, kemudian juga kepada narasumber Kak Muhammad Rahman, kemudian juga yang terhormat kepada segenap tim APSK Official, serta seluruh peserta yang hari ini berhadir pada acara sore hari ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, hari ini kita dapat berkumpul dalam eh, ngabuburit pada hari ini ya. Scientific Islam Talk, di kita dialog nilai dalam etika keadilan lingkungan, falsafah Dayak dan Fit Albiah. Pertama, saya Vanessa Nuraziza sebagai moderator pada hari ini akan menyampaikan beberapa hal. Sebelum memulai acara pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dalam hati masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Kedua, penyampaian CV. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu profil dari narasumber kita pada hari ini. Beliau adalah Muhammad Rahman, salah satu senior saya di kampus ya. Beliau berasal dari mahasiswa UIN Palangkaraya. Kemudian beliau di bidang organisasi, dedikasinya dibuktikan dengan amanah sebagai Gubernur Dema Fakultas Syariah 2025 sampai 2026 dan sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua HMPS Hukum Ekonomi Syariah. Kemudian beliau meraih gelar Best Paper First Place pada The Age International Conference on Islamic Studies (ICIS) tahun 2025. Beliau telah mempresentasikan pemikirannya di berbagai forum bergensi, termasuk Universitas Gadjah Mada, Atmajaya, serta konferensi internasional di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kemudian beliau juga terpilih sebagai delegasi dalam Munas dan Rekarnas ASHESI di Makassar serta FPU Conference Kemenpora RI tahun 2024. Beliau juga diakui memulai berbagai dukungan beasiswa dari sektor industri dan pemerintah seperti Award Beasiswa PT Andaro Indonesia selama 2 periode, kemudian ada Award PT Buma tahun 2024, kemudian juga sebagai penerima beasiswa Kalteng Berkah serta tabungan berkah dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Beliau juga dinobatkan sebagai Best Partisipan pada Kalteng Maju Festival tahun 2024. Baik, tak berlama-lama lagi ya, kita sambut kepada Kak Muhammad Rahman. Dipersilahkan, Kak. Baik, terima kasih moderator atas waktu dan kesempatannya. Suara saya terdengar atau tidak? Terdengar, Kak. Baik, terima kasih. Sebelumnya sebelum kita tolong kepada kawan-kawan penyelenggara untuk bisa menampilkan terkait dengan PowerPoint saya, tapi sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu terkait dengan tadi sudah diperkenalkan juga oleh moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman, saya berasal dari Desa Kalanis, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan.
dan sekarang masih menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Sekarang berada di semester 8 dan sekarang kesibukannya selain dari menulis, saya juga ada beberapa pekerjaan yang hari ini juga saya lakukan, dan juga sebagai mahasiswa akhir tentu saya juga sekarang sedang menyelesaikan terkait dengan tugas akhir berupa skripsi. Nah, saya ingin memaparkan terkait dengan yang menjadi riset saya pada sore hari ini. Tentunya sebetulnya alasan kenapa muncul sebuah ide mendialogkan antara nilai-nilai yang ada di dalam falsafah Dayak dan juga fikih Albiah itu, alasannya melihat sebetulnya karena melihat fenomena-fenomena yang terjadi belakangan-belakangan ini dari beberapa dekade mengenai rusaknya hutan, rusaknya lahan, bahkan kerusakan ekologi baik itu skala lokal, nasional ataupun skala global. Ke Prihatinan inilah yang memicu akhirnya mencoba menggali sebuah nilai-nilai yang uh, saya temukan bahwasanya ada sebuah relevansi dalam hal setidaknya bisa menjawab terkait dengan permasalahan-permasalahan itu, dan sekaligus memperbaiki sebetulnya terkait dengan regulasi-regulasi negara yang ada, baik itu regulasi secara hukum positif yang dibuat oleh negara itu sendiri, dan menjadikan daripada nilai-nilai falsafah dan juga fikih albiah ini, nilai-nilai budaya atau nilai-nilai adat dan juga nilai-nilai Islam ini menjadi bagian daripada pluralisme hukum yang ada di Indonesia itu sendiri. Karena kalau kita menganut atau melihat dari sumber hukum negara kita sendiri, kita menganut dengan tiga sumber hukum, itu sumber hukum positif, sumber hukum adat, dan juga sumber hukum Islam. Tentu saya rasa ini penting untuk dikaji agar setidaknya antara kebijakan yang satu dengan kebijakan-kebijakan yang lain, antara kebijakan yang notabene hukum positif itu bisa sejalan dan diperkuat legitimasinya dengan memadukan terkait dengan nilai-nilai yang ada di dalam falsafah Dayak dan juga nilai-nilai yang ada di dalam uh, Islam itu sendiri. Dalam hal ini, berangkat daripada penelitian ini, maka saya ingin mencoba menggambarkan terkait dengan bagaimana fenomena yang terjadi sekarang, tantangannya apa, serta bagaimana relevansi terkait dengan nilai-nilai ini bisa diterapkan untuk bisa menjadi bagian daripada sumbangsih keilmuan untuk memperkaya dan memperbaiki serta menjawab terkait dengan tantangan yang kita alami sekarang. Next, ya tolong. Nah, ini beberapa gambaran sebetulnya saya ingin kita sama-sama sebetulnya sudah memahami dan sadar bahwasanya realitas hari ini, baik itu dalam skala global di dunia hari ini sedang tidak baik-baik saja. Tingkat global menghadapi perubahan iklim yang ekstrim dan hilangnya keanekaragaman hayati yang masif. Sementara itu di Indonesia pun tidak baik-baik saja. Deforestasi dan degradasi ekosistem hutan tropis kita terus mengancam keberlanjutan masa depan. Dan secara spesifik, kalau kita lihat dari wilayah Kalimantan itu sendiri yang terbagi dari beberapa uh, wilayah, baik itu Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan yang lainnya, itu juga mengalami hal yang sama. Dalam hal ini, intensifikasi aktivitas ekstraktif seperti pertambangan dan perkebunan skala besar telah menyebabkan hilangnya ruang hidup masyarakat adat dan degradasi ekosistem yang parah. Sebetulnya kalau kita lihat dari fenomena yang sekarang ini, sebetulnya sudah banyak regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat, pemerintah kita sendiri, negara kita sendiri, terkait dengan regulasi agar setidaknya mengantisipasi terkait dengan kerusakan ini. Ternyata memang regulasi-regulasi yang ada terkait dengan yang dibuat oleh pemerintah itu masih mengalami berbagai macam hal tantangan, dan pun masih dinilai secara berpusat pada aspek pembangunan ekonomi dan menghilangkan daripada urgensi sebetulnya aspek pembangunan itu sendiri. Nah, kalau kita lihat pun sebetulnya ini bukan hanya sekadar masalah teknis yang terjadi, tetapi melainkan juga
ada sebuah krisis nilai yang terjadi dalam hal paradigma pembangunan modern yang terlalu antroposentris. Lanjut. Nah, di sini saya ingin menggambarkan terlebih dahulu terkait dengan eh, kita sekarang. Ternyata kita manusia hari ini hidup di zaman atau di era yang disebut dengan era antroposen dan tantangannya terhadap hukum lingkungan itu sendiri. Artinya banyak dinamika yang terjadi di era antroposen ini sendiri. Antroposen itu secara singkatnya adalah era di mana eh, manusia itu menjadi pusat dalam hal pembangunan. Artinya memisahkan sebuah kayak apa ya, semacam era ini semacam memisahkan antara kepentingan manusia atau manusia dengan alam dan juga manusia dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Dan di situ juga sudah diterangkan oleh seorang peneliti yang sebelumnya menemukan atau memperkenalkan terkait dengan istilah antroposen ini yang menandai sebetulnya berakhirnya era Holosen. Itu juga ada gambaran terkait dengan bagaimana perubahan terkait dengan era yang saya tampilkan di PPT itu. Dan sekarang kita berada di gambar yang paling atas, gambar mobil dan gambar manusia itu yang disebut dengan era antroposen, di mana manusia kini menjadi kekuasaan ekologis utama yang mendominasi bumi. Aktivitas manusia telah memicu perubahan global secara masif, mulai dari perpindahan sedimen yang melampaui proses alami hingga pemanasan global dan pengemasan samudera. Karakteristik terkait dengan zaman ini adalah gangguan daripada antropogenik sebetulnya, yang merusak ekosfer secara global, yang mengancam keberlangsungan hidup seluruh makhluk, entah itu makhluk berupa manusia, serta lingkungan ataupun hewan yang tinggal di dalamnya. Secara historis, kalau kita melihat terkait dengan era ini, sebetulnya ilmuwan Soviet pada tahun 1960-an itu sudah telah mencetuskan sebetulnya. Dan pada tahun 1980-an, istilah ini kemudian dipopulerkan oleh Paul Crugen, walaupun dalam dampak nyata hingga April 2015, antroposen belum diadopsi secara resmi dan dalam nomenklatur biologi internasional. Kenapa sebetulnya saya ingin menunjukkan atau ingin memaparkan terkait dengan era ini? Ini sebetulnya ada kaitannya dengan nilai yang nantinya akan ditawarkan, bahwasanya ternyata kerusakan-kerusakan lingkungan yang terjadi sekarang bukan hanya sekedar terkait dengan lemahnya kebijakan yang secara teknis itu saja, tapi memang ada degradasi moral yang hilang di tengah-tengah manusia sendiri. Makanya relevansi daripada dialog itu mencoba bagaimana nilai-nilai yang ada di dalam fikih Albiah dan juga nilai falsafah Dayak itu bisa menutupi kekosongan terkait dengan celah-celah itu, serta bisa memperkaya terkait dengan perspektif daripada uh, kerusakan lingkungan itu sendiri, agar setidaknya ada proses perbaikan yang dilakukan. Selanjutnya, next. Nah, ini beberapa bukti krisis yang terjadi skala global yang sampai hari ini menjadi pusat perhatian dunia. Nanti saya akan menguraikan dari skala global apa yang terjadi di global atau di dunia sampai dengan lokal di negara kita sendiri dan bahkan di skala Kalimantan, untuk bisa setidaknya menjawab terkait dengan permasalahan yang nantinya saya paparkan. Itu bisa dilihat bahwasanya data WMO 2025 menunjukkan bahwa suhu global tahun 2024 telah menembus angka 1,55 derajat Celcius di atas level pra-industri. Kemudian juga kita menghadapi tantangan besar terkait dengan target perjanjian Paris. Saat ini dunia masih mengalami defisit komitmen pengurangan emisi yang sangat besar. Kita butuh memangkas 24 gigaton CO2 ekwa lebih banyak agar bisa mencapai target 1,5 derajat Celcius pada tahun 2030. Next. Bisa lanjut. Nah, ini juga ada beberapa contoh
bukti daripada krisis iklim sebagai manifestasi nyata di era antroposen itu sendiri, bahwasanya yang terjadi di dunia hari ini pun memang menjadi tantangan yang sama, menjadi problem yang sama, tidak hanya dalam skala lokal saja kita kehilangan hutan atau kehilangan lahan daripada masyarakat adat, tentu secara global pun terjadi fenomena-fenomena lingkungan yang memang sampai hari ini masih belum bisa diselesaikan secara utuh. Lanjut, ini sebagai contoh saja. Next. Nah, ini kalau kita berbicara deforestasi yang terjadi di skala nasional ya, manifestasi daripada era antroposen itu sendiri, mengutip daripada siaran pers nomor 031 itu yang di tahun 2025 dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Indonesia saat ini memiliki sekitar 95,5 juta hektar lahan berhutan yang mencakup sekitar 51,1% dari total daratan negara. Dan juga pada tahun 2024 itu tercatat angka deforestasi neto itu sebesar 175,4 ribu hektar. Jika dibandingkan sebetulnya dengan data-data tahun sebelumnya, memang angka kenaikan terkait dengan tren deforestasi ini menunjukkan terus meningkat atau mengalami kenaikan walaupun angkanya tidak selalu signifikan. Terakhir, kalau kita melihat dari konteks domestik, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang besar berdasarkan indeks kinerja lingkungan YALE 2024. Kita menempati peringkat 163 dari 180 negara. Angka ini menunjukkan kelemahan serius pada sektor kesehatan lingkungan, vitalisasi ekosistem, serta upaya mitigasi perubahan iklim. Hal ini menjadi sinyal mendesak perlunya pembaharuan kebijakan publik yang lebih berpihak pada keberlanjutan ekologis. Lanjut. Nah, ini contoh deforestasi atau bencana banjir yang terjadi di skala nasional yang kemarin sempat kita sama-sama ketahui banjir yang terjadi di Sumatera. Next. Nah, ini angka deforestasi skala nasional dari tahun 2023 dan terakhir datanya itu ada di tahun 2024. Ternyata dari tahun ke tahun memang mengalami peningkatan. Kalau kita lihat di tahun 2023, Kalimantan Timur itu berada di posisi nomor 3. Sekarang ternyata pada tahun 2024, Kalimantan Timur itu menduduki pada peringkat pertama, disusul oleh Kalimantan Barat dan juga Kalimantan Tengah. Tentu ini menjadi sebuah tantangan untuk kita bisa sama-sama menjawab dan nantinya bisa sama-sama membenahi dalam hal berupa riset-riset yang setidaknya bisa menjadi pijakan pemerintah dalam hal membuat kebijakan untuk ke depannya. Lanjut. Next. Ini juga gambaran bagaimana kita kehilangan 250.000 hektar hutan di tahun 2024. Kaltim paling banyak, krisis hutan di Kalimantan 2025, akses pengawasan terhambat akibat lajunya kerusakan meningkat. Ini beberapa berita yang saya kutip dari beberapa media. Lanjut. Nah, ini juga deforestasi yang terjadi. Masyarakat adat Long Isu merupakan komunitas yang berada di garis depan sampai dengan hari ini perlawanan deforestasi di Borneo. Selama ini lebih dari 1 dekade masyarakat adat Long Isu melawan pembalakan dan pembangunan industri sawit di wilayah adatnya. Kemudian juga di situ di Kalimantan intensifikasi aktivitas ekstraktif seperti pertambangan, perkebunan skala besar, dan eksploitasi hutan telah menyebabkan degradasi ekosistem hingga hilangnya keanekaragaman hayati serta terancamnya ruang hidup masyarakat adat. Pola pembangunan yang selalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata cenderung mengabaikan dimensi etis dan keberlanjutan ekologis sehingga memperparah ketimpangan ekologi dan sosial. Lanjut. Nah, kalau kita melihat dari aspek hukum Islam itu sendiri, sebetulnya dalam hal ini Al-Quran sudah menerangkan atau sudah menjelaskan bahwasanya kerusakan yang terjadi semacam apa yang sudah saya sebutkan atau terangkan di atas tadi, sebetulnya bukan tanpa sebab, tapi sebagaimana yang dijelaskan oleh Quran Surah Ar-Rum ayat 41,
yang artinya bahwasanya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, dan Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Tentu sebetulnya yang seperti contoh-contoh yang terjadi di atas tadi, seperti terjadinya banjir di Sumatera ataupun terjadinya banjir di skala global, setelah itu meningkatnya suhu panas di wilayah global itu sebetulnya sebagai bentuk akibat daripada kerusakan dari ulah tangan manusia itu sendiri, yang mana dalam hal ini manusia yang hidup di era antroposen itu sendiri. Lanjut. Nah, ini ada beberapa poin sebetulnya yang saya rangkum dari beberapa literatur yang saya baca terkait dengan kritik apa sih sebetulnya yang terjadi eh, hari ini terhadap lingkungan kita. Apakah memang hukum lingkungan sekarang memang masih tidak bisa mengakomodasi terkait dengan permasalahan yang terjadi? Itu yang pertama, hukum lingkungan diposisikan ternyata hari ini masih sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi telah lama dianggap sebagai kekuatan pendorong pembangunan sejak tahun 1980-an. Istilah pembangunan berkelanjutan telah dimanipulasi menjadi pembangunan ekonomi berkelanjutan yang mereduksi makna ekologis yang menjadi agenda yang berorientasi pada pertumbuhan. Sebetulnya maksud daripada dimanipulasi di sini adalah bagaimana sebetulnya poin-poin pada aspek hukum pembangunan yang seharusnya dalam hal ini hukum pembangunan itu berorientasi tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi, tapi bagaimana hukum pembangunan itu dibuat agar setidaknya bisa dijalankan secara seimbang, melihat dari berbagai aspek, entah itu dari aspek kebutuhan ekonomi ataupun aspek dalam hal menjaga lingkungan itu sendiri. Ternyata sekarang nilai-nilai di dalam hal hukum pembangunan itu telah direduksi atau diubah menjadi hukum ekonomi pembangunan, yang mana dalam hal ini selalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi sebagai basis daripada kebijakan itu sendiri. Hanya kalau kita lihat mungkin tidak heran kalau di negara kita sendiri banyak kebijakan-kebijakan yang berlindung atas dasar narasi hilirisasi ataupun pemanfaatan sumber daya alam dan lain sebagainya. Sebetulnya dalam hal pemahaman hukum pembangunan itu sendiri, dalam hal ini ketika kita ingin melakukan sebuah kebijakan yang sifatnya pemanfaatan sumber daya alam, tentu harus ada hal-hal yang diperhatikan dalam hal ini, aspek keseimbangan agar setidaknya tidak melakukan deforestasi secara berlebihan, dan pun pertumbuhan ekonomi itu tetap bisa jalan dan lingkungan bisa tetap terjaga. Yang kedua, itu ternyata hari ini pendekatan hukum tetap sangat antroposentris. Antroposentris ini artinya adalah bagaimana ternyata hukum itu sendiri melihat manusia itu sebagai simbol atau subjek yang subjek utama dalam hal pembangunan, dan seperti alam dan juga hewan-hewan yang hidup di dalamnya itu menjadi sumber daripada uh, ekonomi, dimanfaatkan sebagai sumber ekonomi. Dan dalam hal ini sebetulnya memisahkan antara alam dan manusia. Kalau kita lihat daripada hukum sekarang, itu memisahkan antara alam dan manusia. Seolah-olah manusia itu sekarang berkuasa atas alam. Manusia itu seolah-olah memanfaatkan seluruhnya terkait dengan kegiatan atau sumber daya alam yang ada di wilayahnya itu sendiri. Akhirnya mengabaikan terkait dengan yang ada seperti makhluk hidup di dalam lingkungan itu sendiri, bahkan terkait dengan hutan dan lain sebagainya itu diabaikan hanya sebagai objek eksploit yang siap dieksploitasi sebagai bentuk pertumbuhan ekonomi itu tadi. Nah, pendekatan ini sebetulnya menyangkal uh, interdependensi mendasar antara manusia dan makhluk hidup lainnya, serta gagal mengakui hubungan ekologis yang menopang hidupnya. Yang ketiga, hukum gagal menjadikan keberlanjutan ekologis sebagai pertimbangan utama. Hukum lingkungan yang terbatas dalam ranah sendiri dan belum merambah ke hukum ekonomi atau hukum terkait lainnya yang terus mendominasi modal pembangunan. Akibatnya, hukum seringkali mengabaikan daya dukung daripada ekosistem itu sendiri. Selanjutnya yang poin keempat itu ada hukum lingkungan
mengadopsi pendekatan reduksionis. Dalam hal ini reduksionisme ini menyederhanakan atau memecah terkait dengan kompleksitas sistem ekologi menjadi komponen-komponen yang terpisah dan tidak berhubungan. Konsekuensinya, akhirnya respon hukum lingkungan menjadi terlalu sempit dan sektoral. Diperlukan pendekatan yang lebih interdisipliner dan integratif untuk menangani tantangan lingkungan secara holistik. Tentu sebetulnya kajian yang saya tawarkan terkait dengan dialog nilai ini, bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai yang ada di dalam kaidah-kaidah fikih itu dan juga nilai-nilai yang sudah hidup dan berkembang di dalam masyarakat itu bisa menjadi basis sebetulnya untuk menentang terkait dengan aturan-aturan hukum positif yang hari ini berorientasi pada antroposentris itu sendiri. Next. Nah, jadi di dalam hal dialog itu sendiri sebetulnya saya menerangkan mengambil terkait dengan falsafah yang saya rasa ini falsafah yang familiar yang sering kita gaungkan atau falsafah yang seringkali kita dengar di dalam hal kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan adat, bahkan hari ini di Kalimantan itu sendiri falsafah-falsafah ini sudah menjadi sebuah kalimat yang pasti selalu diucapkan ketika baik itu dalam hal kegiatan formal ataupun kegiatan non formal, baik itu dalam hal kegiatan adat ataupun kegiatan-kegiatan pemerintahan. Nah, falsafah itu yang berbunyi sebetulnya adil ka talino, bacuramin ka asaruga, basengat ka jubata. Yang mana dalam hal ini sebetulnya nilai daripada falsafah itu terbagi menjadi tiga bagian. Pertama itu ada adil ka talino, kedua yaitu bacuramin ka asaruga, yang ketiga itu basengat ka jubata. Nah, saya ingin menerangkan terkait dengan sejarah daripada falsafah itu, falsafah Dayak itu sendiri. Secara singkat, sebetulnya eh, falsafah ini berakar dari bahasa Dayak Kenanyan sebagai fondasi sosial untuk mempererat persaudaraan sejak tahun 1975. Semboyan ini resmi menjadi landasan lembaga adat di wilayah Sangah Tamila, Mempawah, Hilir, dan Kabupaten Pontianak. Ini sebelum terjadinya pemekaran. Dan seiring waktu, peran daripada semboyan ini meluas dari sekedar akses sosial lokal menjadi identitas kolektif yang universal di wilayah Kalimantan itu sendiri. Saat ini falsafah tersebut digunakan secara luas hampir seluruh lapisan masyarakat Kalimantan sebagai salam pembuka dan penutup wajib dalam setiap acara adat, pertemuan kebudayaan, hingga upacara keagamaan yang melambangkan persatuan dan juga penghormatan terhadap sang pencipta. Lanjut. Nah, ini secara ringkas terkait dengan filosofinya. Sebetulnya saya mencoba mengambil atau menggali nilai terkait dengan apa yang tercermin dalam hal nilai falsafah ini, yang saya coba dialogkan nilai itu dengan nilai-nilai juga yang ada di dalam fikih Islam itu sendiri. Seperti adil kata lino itu yang berarti adil kepada sesama, menurut keadilan yang menuntut keadilan yang menyeluruh baik dalam tindakan maupun pikiran dengan mengutamakan kepentingan bersama di atas ambisi pribadi. Dan pun sebetulnya keadilan ini tidak hanya berorientasi pada keadilan dalam hal di generasi itu saja. Keadilan yang dipandang dalam hal ini, keadilan yang bersifatnya antar generasi. Artinya bagaimana nantinya nilai-nilai yang keadilan ini sebagai bagian daripada manifestasi uh, keadilan antar generasi, menjaga salah satunya menjaga lingkungan agar generasi-generasi yang akan datang itu bisa mendapatkan kehidupan yang layak dan kehidupan yang nyaman, tidak mengalami hal-hal yang semacam kerusakan lingkungan yang semakin parah dan lain-lain. Kedua itu bacuramin ka saruga, yang mana dalam hal itu artinya bercermin ke surga. Pada intinya nilai yang tercermin dalam bacuramin ka saruga ini bagaimana nilai yang tertuang agar kita sebagai umat manusia yang hidup di dunia ini bisa berperilaku atau bertindak layaknya seperti sebagaimana kita bercermin di kehidupan di surga dengan berperilaku baik dan tidak membuat kerusakan, salah satunya terkait dengan kerusakan-kerusakan lingkungan. Dan yang ketiga itu basengat kajubata. Ini sebetulnya nilai yang paling fundamental dalam hal filosofi falsafah Dayak ini, karena
nilai daripada Basengat Kaju Bata ini sebetulnya menerangkan bagaimana relasi antara manusia itu dengan Tuhan. Berupaya sebuah perenungan sebetulnya, mengajak kita merenungkan bahwasanya kita sebagai umat manusia yang dalam hal ini sebagai bagian daripada relasi yang hidup yang diberikan oleh Tuhan itu sendiri. Contoh misalkan kita tarik dalam hal Islam, Islam bahwasanya Tuhan menjadikan manusia itu di muka bumi sebagai seorang khalifah atau sebagai seorang perwakilan. Dalam hal ini untuk apa? Menjaga, salah satunya menjaga lingkungan. Nah, semboyan ini sebetulnya sama halnya menerangkan bahwasanya bagaimana nilai-nilai yang telah diwariskan atau yang dituangkan oleh Tuhan itu, kita sebagai wakil wakil Tuhan itu di dunia, maka harus tercermin bagaimana relasi antara kita manusia dengan alam dan juga dengan Tuhan itu sendiri. Dan di sini terakhir, biasanya setelah selesai daripada pengucapan dari semboyan atau falsafah daripada Adil Ka Atalino Bacuramin Ka Saruga Basingat Kajubata itu selalu diiringi dengan kalimat yang digaungkan bersama-sama biasa dengan jawaban arus arus arus, yang mana berarti sebetulnya sebuah aminan atau sebuah persetujuan atau sepakat dan sepaham dalam hal apa yang sudah tercermin dalam tiga nilai itu sendiri. Lanjut. Nah, ini kita akan memasuki terkait dengan falsafah Dayak itu sebagai fondasi etika lingkungan. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya kebijakan-kebijakan hari ini yang berorientasi pada antroposentris, yang memisahkan antara manusia dengan alam, dan juga masih berorientasi pada aspek administratif dan tidak mengaitkan atau tidak menyentuh terkait dengan aspek moral dan etika, maka sebetulnya tawaran terkait dengan nilai-nilai ini bisa menjadi basis dasar untuk setidaknya dalam hal membuat kebijakan atau dalam hal menjalankan sebuah kebijakan tertanam dengan uh, nyata nilai-nilai seperti etika dan moral dalam hal menjaga lingkungan itu sendiri untuk membenahi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Nilai yang pertama yaitu yang kita bedah adalah kearifan lokal Dayak itu melalui trilogi Adil Ka Atalino Bacuramin Ka Saruga Basingat Kaju Bata. Falsafah ini sebetulnya bukan hanya sekedar semboyan atau ucapan-ucapan yang selalu tergaung dalam hal kegiatan-kegiatan, tapi jauh daripada itu, saya rasa masyarakat-masyarakat adat yang notabene hidup berdampingan dengan alam sudah tercermin nilai-nilai atau ucapan-ucapan itu dalam tindakan-tindakannya sehari-hari dalam hal menjaga lingkungan itu sendiri. Dalam hal ini, semboyan itu sebuah kompas etika yang menempatkan keadilan bagi sesama manusia, cerminan nilai-nilai surgawi dalam perilaku, dan kesadaran bahwa napas kehidupan berasal dari Tuhan sebagai suatu kesatuan. Dalam konteks lingkungan, nilai ini melahirkan praktik nyata seperti pengakuan terhadap hutan adat dan wilayah kelola yang tidak boleh dirusak secara semena-mena. Di sini keadilan lingkungan dipahami sebagai kewajiban moral untuk menjaga harmoni antara ruang hidup manusia dengan entitas alam yang sakral, di mana perusakan terhadap alam dianggap sebagai pengkhianatan terhadap napas kehidupan itu sendiri yang sudah dituangkan atau yang sudah diberikan oleh Tuhan itu sendiri, kita sebagai manusia sebagai wakilnya di muka bumi. Lanjut. Nah, kalau kita lihat dari aspek hukum Islamnya ya, dari aspek fikih albiahnya, dari fikih lingkungannya, sebetulnya uh, mandat terkait dengan teologis, mandat Tuhan dalam hal menjaga bumi itu tertuang bahwasanya dialog ini memperkuat oleh perspektif teologis dalam Islam melalui fikih albiahnya atau fikih lingkungan. Konsep dasarnya berakar pada peran manusia sebagai khalifah fil ard. Yang mana yang sudah saya sebutkan tadi bahwasanya manusia diturunkan ke muka bumi sebagai perwakilan Tuhan, sebagai seorang penjaga agar setidaknya tidak merusak apa yang sudah diturunkan oleh Tuhan dalam hal lingkungan itu sendiri. Yang memegang mandat seperti penjaga bumi bukan penguasa yang destruktif. Artinya sebetulnya dalam hal ini menunjukkan bahwasanya manusia hidup di muka bumi itu bukanlah seseorang yang
manusia yang sifatnya absolut, tapi dia dibatasi, dia sebagai seorang manusia yang pastinya nanti juga bakalan balik menghadap Tuhannya. Tentu apa yang menjadi perilakunya di di dunia itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan itu sendiri. Apakah dia sudah berhasil menjadi seorang khalifah itu atau malahan dia gagal dan bahkan dia sebagai pelaku dalam hal perusakan alam itu sendiri. Nah, prinsip utamanya itu adalah la darar wala dirar, sebuah larangan keras untuk menciptakan bahaya atau kerusakan bagi diri sendiri maupun lingkungan. Islam memandang alam sebagai ayat atau tanda kebesaran Tuhan yang memiliki hak untuk tetap seimbang. Dengan demikian, pelestarian lingkungan dalam fikih albiah merupakan bagian daripada ibadah dan perwujudan ketaatan kepada Sang Pencipta yang secara langsung menolak segala bentuk eksploitasi yang melampaui batas daripada uh, bumi itu sendiri. Lanjut. Nah, di sini bagian daripada sintesisnya, tentu sebelum saya ingin menyampaikan terkait dengan poin-poinnya, poin inti daripada sintesis ini sebetulnya bagaimana novelty yang bisa tertuang, bisa mengisi terkait dengan kekosongan-kekosongan hukum lingkungan yang sekarang ini, yang masih berpusat atau masih secara terpisah mengkaji terkait dengan konsep Islam ataupun konsep falsafah atau konsep adat itu sendiri. Saya mencoba bagaimana dua nilai itu bisa menjadi basis argumen sebuah manifestasi daripada etika dan moral yang harus memang dijaga oleh manusia di muka bumi itu sendiri. Dan ketika kita melihat secara ringkas mengenai dialog falsafah Dayak dan fikih albiah ini, kita menemukan sebuah irisan yang sangat kuat pada konsep keadilan antar generasi. Yang mana yang sudah saya sebutkan di awal tadi, keadilan yang diterangkan di dalam falsafah Dayak, dalam hal ini adil kata lino bacuramin kasar gabas ingat kajubata, yang pada intinya poin pertama adil kata lino, itu keadilan itu tidak hanya berpusat pada generasi itu, tetapi bagaimana tercermin untuk menjaga generasi-generasi yang akan datang. Sama halnya di dalam Islam pun, mandat Tuhan sebagai manusia sebagai seorang khalifah, tujuannya untuk menjaga dan tidak merusak terkait dengan alam itu tentu sebetulnya manifestasi daripada agar setidaknya tercipta lingkungan yang baik tidak hanya di generasinya tapi juga di generasi yang akan datang. Dan keduanya sepakat sebetulnya alam sebagai bahwasanya sebagai amanah yang dipinjam dari masa depan. Artinya kedua nilai-nilai yang ada di dalam Islam dan juga dalam falsafah Dayak itu sepakat bahwasanya manusia itu sebagai wakil wakil Tuhan itu yang memang dalam hal ini bukan bukan hanya sekedar yang harus harus dieksploitasi atau dihabiskan di masa sekarang ini aja, tapi bagaimana alam itu bisa setidaknya diwariskan dan tidak dihabiskan untuk generasi-generasi yang akan datang bisa merasakannya juga. Dialog nilai ini menawarkan sebuah kejelasan keluar antara krisis antroposen dengan cara menggeserkan sebuah paradigma alam sebagai komoditas. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwasanya era antroposen ini yang mana kebijakan-kebijakan pemerintah yang sifatnya antroposentris itu semacam memisahkan antara manusia itu dengan alam. Sebetulnya alam dengan manusia itu mempunyai hak yang sama dalam hal dilindungi ataupun dalam hal dijaga. Artinya tidak ada manusia, tidak ada bentuk makhluk hidup yang sifatnya absolut dan didahulukan atas dasar kepentingan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Selanjutnya, dengan cara menggeser paradigma ini, masih di bagian ini, sebetulnya pertemuan nilai ini memberikan sebuah legitimasi moral yang lebih kuat bagi masyarakat di Kalimantan untuk mempertahankan ruang hidupnya. Ini bukan sekedar gerakan romantisme masa lalu, melainkan sebuah tawaran etika modern yang menekankan bahwasanya keberlanjutan ekologis hanya bisa dicapai jika kita memiliki integritas nilai dalam mengelola sumber daya alam. Dan pertemuan sebetulnya atau sintesis daripada dua nilai ini sendiri
seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bertemunya di pluralisme hukum itu sendiri. Bagaimana memandang antara tiga aspek hukum, hukum positif, hukum adat, dan juga hukum Islam itu bisa berjalan beriringan tanpa menghilangkan antara hukum yang salah satunya. Untuk apa? Hukum positif sebagai basis hukum yang sifatnya diterapkan secara menyeluruh, secara nasional. Hukum adat itu bisa menjadi basis sebagai penguat daripada legitimasi agar setidaknya masyarakat itu bisa mendapatkan hak dalam hal menjaga hutannya itu sendiri. Dan diperkuat juga dalam hal hukum Islam bahwasanya membuat kerusakan di muka bumi sama halnya dengan uh, menciderai terkait dengan amanah yang sudah Tuhan berikan. Lanjut. Nah, ini ada sebuah tawaran terkait dengan bagaimana implementasinya. Sebagai penutup daripada pembahasan ini, dialog nilai itu harus dimanifestasikan ke dalam kebijakan yang nyata melalui tiga pilar. Keadilan ekologis, yang memandang bahwasanya dalam hal tiga pilar keadilan ekologis, yang pertama itu keadilan secara prosedural. Dalam hal ini, keadilan secara prosedural itu dalam hal pembuatan kebijakan, tentu yang dilihat itu bukan hanya sekadar hasil akhirnya, tapi bagaimana dalam hal proses pembuatannya, dalam hal ini masyarakat adat yang terlibat dalam hal mengelola hutannya atau lahannya itu bisa dilibatkan atau diikut sertakan dalam hal partisipasinya agar setidaknya hak-haknya dalam adat dalam mengelola tanah adat itu sendiri bisa tercermin dan bisa tertuang untuk mencapai sebuah keadilan ekologis itu tadi. Selanjutnya, yang kedua itu ada keadilan pengakuan. Nah, ini menarik terkait dengan keadilan pengakuan ini. Sebetulnya poin intinya adalah bagaimana memutus pada intinya mematahkan terkait dengan stigma kebijakan yang sekarang yang sifatnya antroposentris itu tadi, yang menilai bahwasanya manusia itu sebagai pusat absolut yang dan alam itu sebagai pusat untuk bebas dieksploitasi. Dalam hal ini mencoba memberikan sebuah perspektif bahwasanya antara alam dan manusia itu mempunyai hak yang sama, dan alam pun mempunyai mendapatkan sebuah pengakuan-pengakuan hukum agar setidaknya terjaga terkait dengan kelestariannya. Dan yang ketiga terkait dengan keadilan distributif yang memastikan manfaat dari alam tidak hanya dari segelintir elit, melainkan dirasakan oleh komunitas yang selama ini merawatnya. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Dayak dan Fikri Albiah ke dalam kerangka hukum nasional, itu tidak hanya menyelamatkan ekosistem, tapi juga martabat kemanusiaan itu sendiri. Artinya bagaimana antara nilai-nilai distribusi dan juga manfaat yang diambil pemanfaatan sumber daya alam itu bisa dialokasikan atau bisa didistribusikan juga kepada mereka yang memang layak, dalam hal ini masyarakat adat, dalam hal yang selama ini mengelola dan menjaga lingkungan itu sendiri. Sebetulnya kalau kita melihat daripada aspek bagaimana komunitas Dayak ini mendapatkan keadilan secara distribusi, keadilan secara prosedural, dan juga keadilan dalam hal pengakuan daripada hutan itu sendiri. Sebetulnya dalam hal beberapa negara sudah banyak, ada beberapa negara yang sebetulnya sudah mengakui bahwasannya alam itu adalah bagian daripada hal yang harus dijaga atau yang harus diakui juga legitimasi hukumnya agar setidaknya pemerintah dalam hal ini tidak semena-mena. Contohnya dalam hal negara-negara yang ada seperti itu di Ekuador. Contohnya di negara ini Ekuador adalah negara yang pertama secara konsisten itu mengakui alam, khususnya dalam hal ini Pachamama atau bumi ibu yang disebut di sana sebagai entitas hukum dengan hak-haknya sebagaimana diatur dalam konstitusinya di tahun 2028. Berdasarkan hukum Ekuador, alam itu memiliki hak untuk eksis, untuk mempertahankan siklus vitalnya, dan
untuk dipulihkan demi kepentingan sendiri terlepas dari kepentingan manusia. Ini menandai pergeseran stigma dalam hal cara sistem hukum dapat memahami dan melindungi itu sendiri. Artinya, nilai-nilai ini sebetulnya tidak hanya relevan dalam hal menjawab terkait dengan problem secara lokal saja, bagaimana terkait dengan deforestasi yang terjadi di hutan Kalimantan, membenahi terkait dengan regulasi-regulasi yang sekarang hari ini sifatnya antroposentris itu tadi, dan lebih menitik beratkan pada uh, formalisasi administratifnya saja, bagaimana nilai-nilai yang ada di dalam fikih albiah dan juga falsafah Dayak ini bisa tercermin sebagai bentuk etika dan moral. Dan pun dalam hal pembuatan hukum nasional, setidaknya pemerintah bisa lebih memperhatikan dan bisa melihat daripada sudut pandang hukum adat itu sendiri dan juga nilai-nilai yang ada di dalam Islam. Dan sedikit terakhir, dalam hal pengaplikasian sebetulnya dalam hal hukum internasional, sebetulnya dalam hal kerangka hukum internasional, ada beberapa kerangka hukum internasional yang sampai hari ini yang berkembang sebagai bentuk daripada manifestasi menjaga lingkungan itu, seperti deklarasi daripada Stockholm di tahun 1972, yang mana dalam hal paradigmanya itu mengakui hak asasi manusia atas kehidupan yang layak dan lingkungan, kewajiban manusia untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan. Namun kalau kita baca lebih jauh lagi mengenai deklarasi itu, ternyata pendekatannya masih berorientasi pada antroposentris itu tadi, berpusat pada manusia dan tidak berorientasi pada menjaga lingkungan. Kemudian di deklarasi Rio, kalau kita lihat itu di tahun 1992, paradigma yang diadopsi itu bersifat antroposentris, yang menempatkan manusia sebagai pusat perhatian untuk pembangunan berkelanjutan, sementara integrasi ekologis belum diakui. Dan yang ketiga itu ada manifesto also untuk ekologi, hukum, dan pemerintahan di tahun 2016. Hal ini mengakui bahwa kelemahan dari hukum lingkungan terletak pada antroposentris, terfragmentasi, dan reduksionis, pendekatan yang diberikan hukum lingkungan itu dominan peran terisolasi. Dan yang keempat itu ada deklarasi dunia IUCN tentang aturan hukum lingkungan di tahun 2016, itu kewajiban negara untuk melindungi alam, hak atas alam, dan hak-hak alam. Prinsipnya setiap manusia dan makhluk hidup lainnya memiliki hak atas pelestarian, perlindungan hak atas alam, dan pemulihan kesehatan dan integrasi ekosistem. Alam memiliki hak inherent untuk ada, berkembang, dan berevolusi. Artinya untuk bisa menjadi sebuah basis argumen sebagai penguat daripada etika keberlanjutan lingkungan kita, nilai-nilai ini sebetulnya bisa diimplementasikan atau sejalan dengan dua poin daripada perjanjian atau kerangka hukum internasional itu tadi, baik daripada manifesto also untuk ekologi, hukum, dan pemerintahan di tahun 2016, ataupun deklarasi dunia IUCN tentang aturan hukum lingkungan di tahun 2016. Next. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan terkait dengan bagaimana nilai-nilai yang ada di dalam falsafah Dayak dan juga fikih albiah itu bisa bertemu didialogkan menjadi sebuah kerangka hukum yang kuat untuk mendukung basis argumen atau memperbaiki terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang hari ini sifatnya masih berorientasi pada antroposentris. Dan juga sebetulnya kajian terkait dengan dialog falsafah ini kan kajian dialog secara filsafatnya ya, secara filosofis. Alasan kenapa saya mencoba menggali terkait dengan ini, sebetulnya ini menjadi fondasi untuk nantinya sebagai saran lanjutan untuk teman-teman yang mau melanjutkan terkait dengan bagaimana nilai-nilai adat dan nilai-nilai Islam ini bisa berjalan sebagai bentuk evaluasi di wilayah Kalimantan itu sendiri. Contohnya dalam hal ini tentu nanti bakalan beranjak ke penelitian empiris, melihat data-data yang terjadi terkait dengan kerusakan lebih dalam dengan basis norma atau basis dasar daripada kerangka nilai-nilai yang sudah tertuang dalam hal hukum Islam ataupun dalam hal falsafah Dayak yang ini.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya kepada moderator dan teman-teman yang masih bertahan dan mendengarkan terkait dengan pemaparan saya. Tentu saya sebetulnya berharap dalam hal forum ini kita bisa sama-sama berdialog, memberikan sebuah perspektif atau sudut pandang sebagai bentuk pengayaan agar eh, nilai-nilai yang semacam ini bisa menjadi basis penguat nantinya di kemudian hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Rahman ya terhadap pemaparan materinya pada hari ini. Baik, untuk teman-teman dan juga Bapak dan Ibu sekalian ya yang ingin bertanya nih yang telah disampaikan oleh beliau tentang dialog nilai dalam etika keadilan lingkungan, falsafah Dayak dan fikih Albiah. Tadi beliau juga memaparkan tentang antroposen dan segala macamnya. Mungkin jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Mungkin kepada Bapak, Ibu sekalian dan juga teman-teman yang ingin bertanya nih dan juga ingin menanyakan lebih lanjut dan ingin mengetahui seperti itu. Baik, dipersilahkan jika ada pertanyaan. Baik, kita tunggu ya. Mungkin bisa di forum chat ini juga kalau misalkan mau bertanya dipersilahkan ya. Baik, ini sekali lagi apakah ada yang bertanya tentang materi kita pada hari ini? Sebelum memasuki waktunya berbuka ya, masih main lama nih. Masih ada sekitar setengah jam lebih ya para teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian yang ingin bertanya. Baik, sepertinya tidak ada yang bertanya ya. Mungkin ini kita cukupkan saja. Baik, pada Kak Hamdi, dipersilakan. Terima kasih moderator. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Tadi sudah sangat luar biasa disampaikan oleh narasumber kita hari ini. Nah, yang di sini saya tanyakan adalah tadi kan materinya tentang dialog nilai dalam etika keadilan lingkungan. Nah, yang ingin saya tanyakan tadi kan sudah sangat luar biasa beberapa hal eh, pembahasan terkait dialog nilainya. Nah, yang ingin saya tanyakan ini kan di Provinsi Kalimantan Tengah ini khususnya baru-baru sekarang banyak sekali konflik antara adat dan pemerintahan. Nah, itu bagaimana sumbangsih daripada dialog nilai ini untuk menanggapi berbagai pertentangan itu. Nah, di dalam suku Dayak ini kan banyak sekali terkandung nilai, khususnya dalam menjaga lingkungan. Nah, sedangkan sekarang ini kan di Provinsi Kalimantan Tengah khususnya hutan-hutan itu banyak dikelola oleh pemerintah, baik itu perusahaan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana menyeimbangkan daripada nilai ini supaya nilai-nilai adat ini bisa tersampaikan ataupun memang bisa terjalankan lah di pemerintahan agar supaya juga nilai-nilai ini cuman tidak hanya nilai ini terkandung nilainya tapi tidak diimplementasikan. Nah, bagaimana hal tersebut bisa menanggapi pertentangan-pertentangan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Kak Hamdi. Mungkin Kak Rahman ini bisa dijawab dulu atau lanjut ke pertanyaan. Ini ada mungkin satu pertanyaan lagi. Mungkin bisa langsung dijawab aja dulu agar setidaknya bisa tidak lupa terkait dengan pertanyaan tadi. Baik, dipersilahkan. Terima kasih atas pertanyaannya, Bang Hamdi. Ini juga senior saya di Palangkaraya. Sebetulnya kita sama-sama mengerti ya, paham bahwasanya memang masyarakat adat, salah satunya di wilayah Kalimantan itu sendiri seringkali terpinggirkan hak-hak mereka terkait dengan lingkungan yang memang dari dulu sebetulnya menjadi bagian daripada kehidupan mereka. Ternyata atas dasar kebijakan, atas dasar regulasi yang dibuat oleh pemerintah, maka masyarakat-masyarakat adat ini akhirnya terpinggirkan dan mereka kehilangan hak-haknya untuk bisa menjaga ataupun melestarikan terkait dengan hutan-hutan adat yang sampai hari ini sebetulnya itu bagian daripada kehidupan mereka. Tentu untuk agar setidaknya nilai ataupun prinsip-prinsip yang tertuang di dalam kajian dari fikih albiah ataupun dari falsafah Dayak ini agar setidaknya bisa relevan dan bisa menjadi basis pertimbangan pemerintah dalam hal membuat kebijakan, saya rasa nilai-nilai ini menyumbang karena aspek penguatan pengakuan masyarakat adat itu sendiri. Bagaimana nantinya uh, pemerintah seharusnya dalam hal ini membuat satu kebijakan itu tidak hanya berlandaskan daripada aspek yang sudah saya sebutkan tadi, aspek pembangunan ekonomi saja, tapi bagaimana ketika uh, dasar-dasar yang tertuang dalam hal pembangunan ekonomi seperti pemanfaatan layak lahan dan lain sebagainya itu bisa juga dirasakan atau bisa juga terimplementasi kepada masyarakat adat yang selama ini hidup di kawasan hutan itu sendiri. Contohnya dalam hal ini misalkan dalam hal pembangunan ekonomi pemerintah tidak boleh menutup mata bahwasanya hasil daripada kekayaan-kekayaan alam ini dalam hal ini kita tanda kutipkan bahwasanya pembangunan ekonomi itu tidak secara berlebihan ya dalam hal pemanfaatan sumber daya alam secara secukupnya. Artinya harus juga memberikan bagaimana aspek keadilan distribusi itu bisa terpenuhi. Keadilan distribusi dalam hal ini bagaimana manfaat dan beban itu bisa tersalur secara merata. Manfaat yang dirasakan itu tidak hanya segelintir elit, tapi juga bisa dirasakan oleh masyarakat adat itu sendiri dengan cara mengalokasikan terkait dengan hasil daripada pemanfaatan sumber daya alam itu tetap bisa dirasakan oleh masyarakat adat itu sendiri. Dan juga di sini sebetulnya penting terkait dengan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dengan tiga pilar bahwasanya terkait dengan keadilan prosedural, bagaimana masyarakat adat itu bisa dilibatkan dalam hal pembuatan kebijakan yang bersinggungan langsung dengan mereka. Yang kedua itu bagaimana kita bisa mengakui hutan itu sebagai bagian daripada kesatuan kehidupan. Artinya dalam hal ini orientasinya tidak semacam orientasi yang sudah saya sebutkan tadi, antroposentris itu tadi, yang memecah atau membagi antara manusia dengan alam, yang menyebutkan bahwasanya manusia itu sebagai makhluk yang absolut yang bisa semau-maunya untuk mengeksploitasi atau merusak, mengambil terkait dengan alam itu sendiri dan juga bagaimana alam itu sebagai bagian daripada eh, hal yang menjadi objek untuk dieksploitasi. Artinya dalam hal ini penting untuk pengakuan itu sendiri. Bagaimana antara alam dan juga manusia, termasuk hewan yang hidup di dalamnya itu bisa diakui secara hukum, diakui secara hukum oleh pemerintah bahwasanya tiga hal ini saling berkaitan untuk setidaknya bisa mewujudkan pembangunan hukum itu sendiri. Dan yang ketiga tadi terkait dengan ya
terkait dengan keadilan distribusi itu tadi. Setelah itu pengakuan alam itu sebagai bagian daripada hal yang harus dijaga dan juga keadilan prosedural itu tadi. Tentu tiga nilai keadilan itu sebetulnya yang harus bisa terjaga dan bisa diimplementasikan dalam hal pembuatan kebijakan pemerintah untuk kedepannya. Dan basis daripada nilai ini sebetulnya penguat untuk bagaimana pengakuan masyarakat adat itu semakin kuat bahwasanya memang mereka adalah bagian daripada penduduk itu agar setidaknya pemerintah tidak hanya uh, berorientasi pada kepentingan ekonomi segelintir elit saja lagi, tapi bagaimana membagi terkait dengan beban itu dan manfaat bisa dirasakan oleh masyarakat adat. Itu sih, Bang. Mungkin dari sudut pandang saya menilai terkait dengan bagaimana agar nilai-nilai ini bisa diterapkan. Dan yang pastinya tentu nilai-nilai ini tertuang sebagai pluralisme hukum itu tadi, Bang. Bagaimana hukum adat dan juga hukum Islam itu diposisikan sama dengan hukum positif, artinya antara satu dengan yang lain itu bisa menjadi bagian hukum yang tidak terpisahkan. Ini tuh, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Rahman. Bagaimana kepada Kak Hamdi? Apakah ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditambahkan dan semacamnya? Alhamdulillah sangat jelas, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Mungkin ada satu penanya lagi dari Ibu Seika Akila. Mungkin bisa dipersilahkan. Ya, terima kasih. Izin saya tidak bisa open kamera ya. Saya langsung aja to the point bertanya sama Pak Rahman. Sebenarnya kan kajian-kajian ini kan berada di tataran idealis ya Pak ya. Apalagi kan sebenarnya kalau rekomendasi ini kepada pemerintah, faktanya yang duduk hari ini kan membahas isu ini saja hanya berada di tataran elit akademik gitu loh. Bahkan buktinya dari 13 orang ini aja, 12 orang ini aja yang hadir semuanya backgroundnya akademisi ya, bukan pada sektor praksis, bukan para pemangku kebijakan. Nah, eh, gap antara peneliti, antara akademisi dan sektor pemerintahan itu jelas sekali ruangnya. Nah, ini yang ingin saya kritik. Ketika ketika para akademisi peneliti dengan ide-idenya yang begitu melangit seperti Anda sebutkan dengan nilai-nilai trilogi yang mewah dengan pilar-pilar filsafat daya, kemudian fikih bi'ah, kemudian digaungkan dengan istilah legalisme pluralisme seperti itu. Tapi kan itu hanya berada dalam diskusi-diskusi elit akademik. Ya, para pemerintah tidak mau dan tidak ingin mendengarkan itu. Itu kan terbukti dari bagaimana undang-undang tentang masyarakat adat itu tidak masuk dalam prolegnas gitu. Nah, ini yang saya ingin tanyakan. Ada apa dengan negara sehingga enggan? Ya. Meskipun Mas mengatakan bahwa ya memang faktanya negara berkonsolidasi dengan pemilik modal, para pemilik kapital. Tapi apa sebenarnya yang salah dengan Indonesia? Kenapa pemerintah lebih memilih mementingkan konsinyasi ini dibandingkan memberikan kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya, bahwa itu ada dalam konstitusi negara ini gitu ya. Ada apa? Apa yang salah dengan organ-organ negara? Apakah kita sebenarnya salah dalam memilih organ-organ negara yang menjadi representasi negara ini? Dari situkah sebenarnya kesalahan kita? Sehingga orang-orang yang menduduki kursi-kursi panas itu sebenarnya ya berkompetisi dengan kepentingan-kepentingan ekonomi semata, tidak kepada kepentingan demokrasi rakyat Indonesia. Nah, di mana sebenarnya letaknya? Ataukah letaknya pada tataran ide bahwa politik pembangunan negara kita yang salah, sehingga hukum itu sebenarnya digunakan sebagai weaponize of the law. Hukum digunakan sebagai senjata bagi para tadi
untuk mengkomodifikasi ekonomi. Nah, itu yang saya ingin tanyakan sama Rahman. Di mana posisi kesalahan itu? Meskipun sebenarnya jawabannya harusnya kompleks, tapi apa yang lebih mendasar dari kesalahan ini? Selain tadi, apakah sekedar organ-organ itu yang bersalah, ataukah memang politik pembangunan kita yang sudah dari dulu salah karena sejak penjajahan Indonesia ini, ya penjajah sudah memberikan mindset tentang kolonialisasi itu ya bermakna kolonialisasi sumber daya alam gitu. Akhirnya sampai hari ini pun mindset pejabat kita ya kolonialisasi sumber daya alam menjadi pemburu-pemburu rente dibandingkan menjadi pejabat yang amanah. Tolong dikasih sedikit respon lah terkait dengan itu. Terima kasih Mas Rahmat. Baik Ibu, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Tentu pertanyaan ini sebetulnya sangat tajam ya. Dan pun saya sebagai seorang mahasiswa akhir, sebetulnya belum dalam keilmuan, belum dalam tataran yang bisa menjawab secara kompleks ya terkait dengan permasalahan ini. Tentu mungkin saya bisa memberikan sedikit perspektif dan pun kalaupun ada teman-teman yang paham terkait dengan perihal yang semacam ini dan punya sudut pandang lain, kita seperti yang sudah saya sarankan tadi, kita bisa berdialog. Saya rasa kita memahami ya bahwasanya hukum atau regulasi ya, itu adalah bagian daripada produk politik. Artinya dalam hal pembuatan hukum itu sendiri pasti selalu ada disuguhkan terkait dengan kepentingan-kepentingan segelintir. Dalam hal ini makanya perlu ada perbaikan dalam hal tataran hukum bernegara, dalam hal tataran orang-orang yang membuat ataupun mengkaji bagaimana setidaknya hukum yang dibuat itu tidak hanya berorientasi pada kepentingan segelintir elit semata, tapi bagaimana kepentingan-kepentingan yang terjadi atau yang diakomodasi oleh yang dirasakan oleh masyarakat-masyarakat kecil seperti masyarakat itu juga bisa menjadi bagian daripada perhatian pemerintah itu sendiri. Dan saya rasa kalau kita melihat ya dalam struktur pembangunan, makanya saya tadi menyebutkan bahwasanya ternyata hari ini sebagai bentuk daripada kritik daripada hukum lingkungan kita sekarang yang memang ada sebuah manipulasi bahasa yang sebelumnya uh, poin daripada hukum pembangunan itu yang berorientasi pada kemaslahatan seharusnya tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi saja, tapi bagaimana pembangunan itu bisa sejalan dan selaras dengan mempertimbangkan berbagai macam aspek. Tapi ternyata bahasa daripada hukum pembangunan itu direduksi oleh pemahaman-pemahaman kita sekarang menjadi atau pemahaman-pemahaman pemerintah dalam hal pembuatan kebijakan sekarang menjadi hukum ekonomi pembangunan. Dalam hal ini hukum pembangunan itu seolah-olah hukum yang harus berorientasi pada tingginya angka ekonomi yang didapat oleh sebuah negara. Padahal dalam hal ini tidak hanya dari aspek itu saja yang dilihat. Akhirnya ketika itu terfokus atau terkonsentrasi pada pertumbuhan ekonomi, akhirnya apapun yang ada dalam hal negara kita sendiri, karena kita tahu ya sama-sama negara kita pun adalah negara yang memang kekayaan sumber daya alamnya itu sangat melimpah dan itu yang menjadi alasan kenapa pemerintah memanfaatkan atau mengambil jalan atau langkah secara cepat agar setidaknya bisa mencapai pertumbuhan ekonomi itu tadi. Dan pada akhirnya dari aspek-aspek itu akhirnya berdampak pada kerusakan lingkungan yang memang seharusnya bisa menjadi perhatian juga dalam hal hukum pembangunan itu tadi. Dan ditambah lagi kalau kita lihat daripada aspek sekarang ya, kalau kita lihat daripada struktur hukum pembangunan itu bahwasanya langkah pertama bagaimana kita bisa menyatukan tahapan pertama ya dalam hal pembangunan hukum pembangunan itu bagaimana kita bisa menyatukan uh, pandangan atau politik kita antar kita sesama orang yang bernegara, kemudian bagaimana uh, pertumbuhan ekonomi itu bisa terwujud. Dalam hal ini kita sebagai negara berkembang masih dalam tataran-tataran uh, tahapan kedua itu, tahapan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi ya salah satunya dengan pemanfaatan sumber daya alam itu tadi. Dan yang ketiga itu ketika tataran yang kedua itu sudah selesai, maka baru ada sebuah pembenahan terkait dengan kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi di tahapan pertama dan tahapan kedua. Saya rasa sekarang pemerintah
karena merasa bahwasanya tataran fokus adalah sekarang adalah fokus pada pembangunan, makanya lebih memfokuskan bagaimana pembangunan itu bisa berjalan. Nanti setelah masuk ke dalam tataran ketiga itu masuk ke dalam negara-negara yang sifatnya negara maju, baru memperbaiki terkait dengan tatanan-tatanan kerusakan. Itu sekali lagi tadi yang saya sebutkan bukan hukum pembangunan tapi hukum ekonomi pembangunan. Nah, di situ nampaknya orientasi daripada pembangunan pemerintah sekarang yang memang terpusat pada bagaimana pemanfaatan ekonomi itu agar setidaknya menciptakan masyarakat yang bisa sejahtera. Tapi di balik daripada itu ternyata karena kebijakan-kebijakan yang sifatnya memang hanya segelintir orang yang hanya bisa merasakan, makanya dampak terhadap orang-orang yang lain seperti masyarakat-masyarakat yang marginal itu sampai hari ini tidak ikut dilibatkan dalam hal pemanfaatan sumber daya alam itu ataupun dalam hal pembuatan kebijakan yang memang uh, apa ya, memang berdampak pada mereka. Tentu saya rasa itu ya sejauh pemahaman saya. Tentu mungkin dari teman-teman yang bisa menambahkan. Kalau secara jauh saya belum sampai sebetulnya, belum memahami secara utuh bagaimana proses perpolitikan dari negara kita sampai dengan hari ini. Tentu itu perlu kajian lebih lanjut lagi. Dan bagaimana juga kita sebagai seorang yang hari ini berada di kalangan akademisi itu bisa mentransfer sebuah keilmuan ini bisa secara masif agar setidaknya pemerintah atau pemangku kebijakan bisa membuat satu kebijakan berbasis data atau riset, tidak hanya sekedar berbasis kepentingan-kepentingan segelintir elit semata. Itu sih Bu, mungkin terkait dengan jawaban singkat saya ya, terkait dengan bagaimana apa sih yang menjadi permasalahan di negara kita sekarang. Tentu itu perlu pengkajian yang lebih dalam. Saya rasa bagaimana kita melihat fenomena yang sekarang, apakah memang sudah sejalan dengan hukum pembangunan itu sendiri atau malah berorientasi pada hukum ekonomi pembangunan itu tadi. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Mungkin saya kembalikan kepada Ibu yang sudah bertanya atau ada teman-teman yang mau menambahkan, memberikan sebuah perspektif gambaran agar setidaknya diskusi kita pada sore hari ini bisa lebih dipertajam dan diperkaya lagi. Tentu ini menjadi PR kita bersama ya, bagaimana kita sebagai seorang akademisi bisa terjun dan terlibat dalam hal pembuatan kebijakan, dalam hal penyusunan regulasi yang berkaitan erat dengan kepentingan-kepentingan menjaga lingkungan itu tadi ataupun kepentingan ekonomi yang bersinggungan dengan entah itu elit politik ataupun masyarakat-masyarakat adat yang terpinggirkan. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Arman. Ya, kita baik, mungkin cukup ya dari Ibu Syeika Akila. Mungkin kepada teman-teman dan Bapak Ibu sekalian lagi, mungkin sebelum kita bersiap untuk berbuka ya, apakah ada lagi yang kurang jelas atau ada yang ingin menambahkan? Baik, mungkin kita cukupkan saja ya. Baik, sebelum menutup acara pada hari ini, mungkin bisa membuka kamera terlebih dahulu, karena akan kita lanjutkan ke sesi dokumentasi. Mungkin kepada teman-teman, kayak baik dalam hitungan 1, 2, 3. Baik, 1, 2, 3. Oh, lagi 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Kak Rahman ya yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat bagi kita hari ini. Kemudian closing statement yang akan disampaikan oleh Kak Rahman. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Mungkin closing ya dari saya terkait dengan diskusi kita hari ini. Tentu permasalahan negara kita masih banyak, PR negara kita masih banyak, dan yang menjawabnya itu tentu harus ada keterlibatan dari semua pihak.
agar setidaknya permasalahan-permasalahan yang ada itu bisa dijawab, baik itu dari pemangku kepentingan yang membuat kebijakan ataupun dari kita yang bergelut di bidang akademisi ya, yang meneliti berbasis riset, data dan fenomena yang memang terjadi sekarang, untuk bisa sama-sama peduli dan sama-sama cinta dengan cara kita masing-masing, sama-sama cinta dengan negeri ini dengan cara kita masing-masing. Dan terakhir dari saya, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Dan saya mohon maaf ketika dalam hal penyampaian saya tadi mungkin ada yang kurang ataupun keliru. Tentu saya juga manusia, orang yang tidak pernah luput dengan salah dan hilaf. Dan terakhir, kita sebagai manusia, sebagai seorang khalifah yang dimandatkan oleh Tuhan sebagai wakilnya di muka bumi, maka kita harus bisa menjadi orang-orang yang tercermin dalam hal eh, kebaikan yang dituangkan atau yang diajarkan oleh agama kita masing-masing, dalam hal ini menjaga alam ataupun menjaga lingkungan kita. Sekecil kita peduli terhadap lingkungan sekitar kita, menjaga dan tidak membuang sampah dan lain sebagainya, itu adalah bagian daripada bagaimana kita menjaga alam, agar setidaknya orang-orang yang akan nantinya hidup setelah kita, generasi-generasi yang akan datang, bisa sama-sama merasakan kenikmatan ataupun kehidupan yang layak dan tidak dirusak oleh kita pada hari ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rahman dan juga terima kasih kepada teman-teman sekalian yang berhadir pada acara pada hari ini ya. Terakhir yaitu penutup. Sebelum menutup acara pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara. Saya, Vanessa Nuraziza, menjadi moderator pada hari ini, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran serta partisipasi dari teman-teman sekalian dan Ibu Bapak ya, yang datang pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kata-kata maupun perbuatan yang kurang berkenan selama memandu acara pada hari. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada acara ngabuburit pada hari ini membawa berkah dan bermanfaat, serta menjadi kunci sukses kita semua. Amin. Tabe salamat lingun alatai, salam sahujud karene melempang, adil katalino bacuramin kasaruga basengat kajibata. Arus, arus, arus. Baik, saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.